Kita juga mengenal tentang transaksi elektronik ya. Dalam transaksi elektronik via WA, kesepakatan mengikat bagi pembuatnya. Ini terdapat di pasal 1338 BW. Demikian juga bukti chat atau bukti chat WA di dalam pasal 164 BW. Demikian juga di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik ya, dapat dijadikan sebagai landasan dalam perkara perdata untuk transaksi elektronik. Ada di jurisprudensi nomor 4 garing Yur garing Pit garing 2018, para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wan prestasi yang masuk dalam ranah keperdataan. Kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan etikat buruk, misalkan dengan data palsu ya, itu etikat buruk. Di putusan pengadilan negeri, putusan nomor 5 garing PDT.G garing 2015 garing PN TJK, pembatalan dari pihak penjual atau wan prestasi penjual, maka penjual harus mengembalikan uang panjar beserta biaya yang telah dikeluarkan kepada pembeli. Sedang apabila pembatalan dari pihak pembeli atau wan prestasi pembeli, maka penjual tidak wajib mengembalikan uang panjar. Dasarnya di putusan Mahkamah Agung nomor 2661K garing Perdata garing 2004. Di akte saya, biasanya kalau para pihak datang ke kantor saya notaris ya adik-adik, di perjanjian itu saya buat klausal, misalkan dalam hal jual beli rumah misalkan, atau jual beli lahan. Pembeli sudah memberi DP misalkan, dari harga kesepakatan 100 juta ya, sudah memberi DP 10 juta. Dengan ketentuan misalkan pelunasan 2 bulan lagi. Disebut di akte saya beri klausal apabila pembeli membatalkan, dalam artian sampai 2 bulan itu dia belum melunasi, saya kasih denda misalkan. Saya denda per hari 100.000 sampai dengan 7 hari. Apabila 7 hari tidak dapat dilunasi, maka uang yang telah disetorkan akan dianggap hilang atau hangus. Apabila penjual yang membatalkan, misalkan di tengah jalan, anak dari penjual tidak setuju, maka penjual berkewajiban mengembalikan uang panjar yang telah diberikan, uang DP tadi ya, 10 juta plus 100% dari uang panjar itu. Jadi dia harus mengembalikan 20 juta. Saya buat seperti itu agar sama-sama pihak merasa adil, merasa tidak ada yang dirugikan. Kalau ada ketentuan lain mereka mau buat seperti apa, ya tidak masalah. Saya tuangkan. Karena pada dasarnya notaris adalah, kita ini kan menuangkan keinginan para pihak dalam bentuk akta. Jadi notaris di sini bukan sebagai aktor intelektual, hanya sebagai penulis, agar apa yang mereka perjanjikan dibuat dalam akta otentik. Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna, adik-adik. Alat bukti yang sempurna itu apa sih maksudnya? Alat bukti yang sempurna, barang siapa yang menyanggah bahwa ini tidak benar, dia harus membuktikan ketidakbenaran dari apa yang dia sanggah. Sedangkan dalam alat bukti yang bukan akta otentik ya, apabila ada pihak yang menyanggah, maka para pihak yang membuat perjanjian itu yang harus memberikan pembelaan bahwa ini benar. Baik, saya lanjut nih. Syarat sahnya suatu perjanjian ini diatur di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini selalu saya ulang di setiap mata kuliah kita di hukum bisnis ataupun di manajemen yang menyangkut bisnis, karena ini pokok yang harus kita pahami benar-benar. Berarti syarat sahnya suatu perjanjian atau perikatan, yang nomor 1 itu kesepakatan para pihak. Maksudnya dalam membuat suatu perjanjian, kita harus mencapai kesepakatan di antara para pihak terhadap hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak, tanpa ada unsur paksaan, kekilafan maupun penipuan. Sebagai contoh, jika seseorang pembeli sepakat perjanjian jual beli rumah atas dasar paksaan oleh pihak penjual atau pihak lain, maka adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan dasar atau argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli tersebut. Yang nomor 2, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, berarti kecakapan para pihak. Istilah kecakapan yang saya maksud di sini
ada dalam ini berarti ini menurut undang-undang ya, berarti kewenangan para pihak untuk membuat perjanjian. Di dalam kitab undang-undang hukum perdata, menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang pertama belum dewasa. Berarti mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah, itu di PPAT ya, di pertanahan, atau ada yang sudah 17 tahun atau punya KTP ya, 18 tahun. Sebagai contoh, seorang anak SMA usia 15 tahun tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri. Berarti dia masih di bawah pengampuan. 2. Berada di bawah pengampuan. Seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa. Secara umur, secara fisik dia sudah dewasa, namun karena mental, misalkan itu anak ADHD, autis atau Down syndrome, atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap di bawah pengampuan apabila orang tersebut berada dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir rendah atau dungu istilahnya, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangan, orang yang borosnya luar biasa, itu juga di bawah pengampuan adik-adik. Ini kalau perorangan ya. Lalu bagaimana jika kita melakukan transaksi dengan badan usaha? Misalkan PT atau yayasan, atau badan hukum lainnya. Kecakapan yang dimaksud di sini tidak terbatas pada individu saja. Kalau sudah menyangkut badan hukum kan otomatis mereka sudah dewasa ya. Tetapi ini berhubungan dengan wewenang seseorang dalam teken atau menandatangani perjanjian tersebut. Misalkan kita melakukan transaksi dengan PT, maka orang yang berwenang untuk teken perjanjian untuk dan atas nama PT adalah direktur dari PT tersebut, atau yang sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga PT tersebut. Apabila direktur berhalangan untuk teken perjanjian tersebut, maka direktur dapat memberikan kuasa kepada manajer atau salah satu timnya untuk teken perjanjian tersebut. 3. Suatu hal tertentu, berarti adanya objek perjanjian ya. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli, saya berniat menjual mobil Pajero saya berwarna hitam dengan NIK 2018 kepada Bapak Kholis dengan harga 375 juta misalkan. Dalam perjanjian tersebut jelas saya harus menyatakan barang apa yang saya jual beserta jenisnya, harga, surat-surat, hingga ciri-ciri barang tersebut. Tidak adanya objek ini, maka otomatis perjanjian itu batal demi hukum. 4. Suatu sebab yang halal. Sebab yang halal ini berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri adik-adik, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat suatu perjanjian menjadi tidak sah, berarti perjanjian itu bisa batal demi hukum. Sebab yang tidak halal adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan atau ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, di mana perjanjian tersebut dibuat. Contoh dari perjanjian yang sebabnya tidak halal adalah ketika seseorang melakukan perjanjian untuk membunuh seseorang, perjanjian jual beli narkoba, transaksi seks misalkan ya. Ini dilarang oleh undang-undang sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah.